sekarang dan juga dari doa dosa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karuniamu untuk kami dan kami mulai dengan aktivitas pada menghadap dan yang Tuhan memberkati biar selesai dengan baik. Namun yang baik puji dan sepanjang selama Amin. Baik, sekali lagi selamat siang untuk adik-adik semua. Selamat siang Pak. Baik, sudah tahu kegiatan kita pada kesempatan ini? Belum. Belum ya. Baik, di sini Bapak sendiri akan melaporkan hasil studi kasus saya. Baru-baru ini saya membuat sebuah penelitian tentang studi kasus, dan di sini saya akan menjelaskan kepada adik-adik langkah-langkah yang saya tempuh dalam proses ini. Nah, di sini pada video pertama ini saya akan menjelaskan tahap pertama dulu. Nah, tahap pertama ini dilaksanakan di Kota Kupang, dan proses wawancara pada subjek penelitian dapat dilakukan waktu itu saya lakukan di asrama. Nah, dan di sini yang pertama subjek kita tahu bersama kan, kalau membuat studi kasus itu berarti nama subjeknya harus disamarkan, diinisialkan. Jadi di sini inisialnya saya taruh nama MN. MN usianya 26 tahun dan dia sebagai seorang mahasiswa, dan alamatnya itu TDM 2 Oibu Kupang. Lokasi wawancara waktu itu tepatnya di asrama atau di asramanya, karena kebetulan dia juga tinggal di asrama. Nah, sementara itu untuk memperlengkapi data ini, saya juga mewawancarai teman dekatnya, bukan hanya sekedar teman dekat, tetapi juga yang sekampung dengan dia. Dan itu juga berbicara soal data ya, artinya kita harus privasikan orang itu, ya kan? Ya. Jadi di sini yang menjadi temannya itu saya inisialkan dengan FS. Dia juga umurnya 26 tahun dan dia juga satu asrama dengan ini yang subjek yang saya teliti ini. Sampai sini bisa paham? Bisa. Pasti. Baik. Nah, MN adalah seorang, seperti saya sebutkan tadi, bahwa dia adalah seorang mahasiswa semester 6 di salah satu perguruan swasta di Kota Kupang. Nah, MN ini merupakan salah seorang perokok aktif. Nah, perilaku merokoknya ini telah dimulai sejak dia berada di bangku sekolah menengah atas. Itu masih di SMA. Dia sudah mulai merokok waktu SMA. Nah, perilaku merokok MN dalam hal ini tidak dapat dilepaskan. Artinya dia sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah, tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungannya juga. Terutama adalah perilaku merokok ayahnya maupun sebagian besar teman-teman di sekitarnya. Nah, menurut penuturan MN, sebagian besar teman di lingkungan pergaulannya itu baik laki-laki yang dewasa maupun yang remaja adalah seorang perokok aktif. Nah, katanya di lingkungannya dia itu banyak orang yang merokok. Artinya teman-temannya baik yang dewasa maupun orang tua itu kebanyakan para pecandu rokok. Nah, oleh sebab itu MN cenderung melakukan perilaku merokoknya ketika sedang berada di lingkungan teman-temannya. Dan orang tua MN sendiri ternyata tidak tahu bahwa dirinya merupakan seorang perokok. Dan inilah yang menjadi persoalan, dan yang menjadi persoalan dan menjadi hal yang menarik untuk saya teliti. Nah, yang kedua, saya melakukan observasi, dan observasi ini ada 3 yang saya observasi. Yang pertama dari aspek interpersonal, yang kedua dari aspek budaya, dan yang ketiga aspek intrapersonal. Nah, aspek interpersonal ini ada dibagi menjadi 2, yaitu aspek dan deskripsinya. Nah, dari aspeknya ada 3 poin. Yang pertama pengawasan orang tua, yang kedua teman dekat yang merokok, dan yang ketiga lingkungan pergaulan teman sebaya atau komunitas yang merokok. Nah, deskripsinya bahwa ayah MN sendiri adalah perokok, tetapi orang tua dari MN tidak mengetahui kalau si MN ini adalah juga perokok. Nah, teman yang satu asrama dengannya juga merupakan perokok. Nah, lalu yang berikut,
dari aspek budaya. Nah, dari aspek budaya juga ada 3 poin yang saya amati. Yang pertama, gaya hidup subjek sehari-hari. Yang kedua, tempat umum yang menjadi lokasi subjek biasa merokok. Lalu yang ketiga, reaksi atau ekspresi orang di sekitar tempat subjek merokok, si MN tadi itu. Nah, deskripsinya bahwa gaya hidup si MN ini biasa saja layaknya anak kuliah pada umumnya. Nah, tempat umumnya yang menjadi lokasi MN merokok adalah asrama. Nah, sehingga setiap hari itu dia merokoknya di asrama sudah kebanyakan. Nah, reaksi orang yang di sekitar MN yang mengetahui MN merokok, ada yang kaget, termasuk dengan teman saya, tapi temannya itu tidak terlalu kaget karena memang mereka sama-sama perokok. Tetapi ada juga yang merasa biasa-biasa saja. Lalu yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu aspek intrapersonal. Di sini juga ada 3 poin yang saya observasi. Yang pertama, penampilan pada saat merokok. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan subjek sembari merokok. Dan yang ketiga, jumlah rokok yang dihabiskan dalam aktivitas tersebut. Nah, deskripsinya bahwa penampilan si MN tadi ini layaknya anak laki-laki seusianya. Nah, subjek mengenakan kemeja waktu itu. Nah, subjek juga mengenakan jam tangan. Dan saat diwawancarai, subjek juga merokok dengan santai sambil menikmati kopinya serta menghabiskan 3 batang rokok. Karena memang saya juga memberikan sedikit kebebasan. Artinya saya tahu kalau dia sudah merokok aktif, jadi saya biarkan saja. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini pada tahap pertama. Itu identifikasi masalahnya. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Kalau begitu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Pertemuan kita akan kita lanjutkan pada kesempatan berikut. Untuk itu, terima kasih, dan kalau ada nanti pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Oke, kalau begitu sekian dulu pertemuan ini. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Silakan dulu. Baik, karena ini sudah pelajaran kedua, berarti tadi sudah berdua ya. Ya. Baik. Pada kesempatan ini berarti kita langsung saja ke materi ya. Baik. Ada yang masih ingat pertemuan kita yang pertama kemarin? Masih, Pak. Tentang Rokok aktif. perokok aktif. Baik, ternyata masih ingat ya. Baik, terima kasih teman Sandy. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi kita yang kali lalu. Yang pertama itu kan soal identifikasi masalahnya, studi kasus pertama itu. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas pada tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua itu apa-apa saja nanti baru kita lihat bersama. Nah, di tahap kedua ini saya akan menjelaskan diagnosis dan prognosisnya. Masih ingat kan masalahnya yang kan lalu kan? Masih baik. Nah, diagnosisnya berdasarkan hasil penelusuran yang telah diuraikan sebelumnya yang lalu pada pertemuan pertama itu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang menyebabkan si MN itu atau subjek itu yang menjadi perokok dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok. Nah, itu yang pertama pengaruh interpersonal, pengaruh budaya, dan pengaruh intrapersonal. Yang lalu saya observasi. Masih ingat kan? Masih. Baik. Faktor interpersonal itu berkaitan dengan pengaruh orang tua, misalnya itu interpersonal. Pengaruh orang tua, teman dekat yang merokok, dan lingkungan teman sebaya yang merokok. Nah, sedangkan kalau faktor budaya itu berkaitan dengan dorongan pribadi untuk menyukai rokok serta arti penting rokok untuk dirinya sendiri. Nah, kan lalu kan saya sudah jelaskan bahwa dia terpengaruh dengan lingkungannya. Dia tuh ada orang tua, mungkin di rumah juga dia lihat orang tuanya merokok, sehingga dia juga mulai tertarik. Dan dia juga berpikir bahwa dia laki-laki,
pantas untuk merokok, untuk mencoba. Lalu yang ketiga itu adalah faktor intrapersonal itu berkaitan dengan tingkat kerentanan subjek untuk menjadi perokok dan rendahnya kepercayaan diri untuk berhenti merokok. Nah, pada informasi mengenai rokok yang diterima subjek serta aktivitas yang dilakukan saat merokok yang dihabiskan dalam satu hari, itu kalau yang saya wawancara itu misalnya katanya si MN ini bisa saja menghabiskan satu bungkus rokok dalam satu hari. Nah, artinya sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan secara serta-merta begitu saja. Nah, ketiga faktor tersebut memberikan pengaruhnya, ada dampak kenapa rokok ini ada berakibat misalnya pada penurunan prestasi akademiknya dan juga selera makannya juga menjadi, artinya dia rokok ini menjadi mempengaruhi banyak hal di CMN ini. Baik, sedangkan pada tahap yang berikut yaitu tahap prognosis. Setelah mengetahui faktor-faktor ini tadi, yang ketiga faktor ini, maka dirumuskan alternatif bantuan. Nah, kita sebagai konselor ini kan tugas kita sebagai seorang guru BK atau calon konselor. Nah, ini yang menjadi persoalan ini yang menjadi tugas kita, bagaimana kita cara mengatasinya. Nah, alternatif bantuan yang akan diberikan kepada si MN ini secara bertahap. Ini tidak bisa dilakukan satu kali, ya kan? Nah, tidak bisa dilakukan satu kali. Dan untuk itu teknik-teknik apa yang akan kita gunakan itu akan berada pada pertemuan kita selanjutnya. Di sini saya hanya menjelaskan prognosis dan diagnosisnya saja. Sudah sampai di sini bisa dimengerti? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kali berikut mohon diingat materi ini supaya nanti kalau pertemuan selanjutnya itu saya tanyakan misalnya teknik apa yang cocok, kita bisa saling diskusi satu sama lain. Oke? Ya, Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan cukup sampai sekian. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik. Senang berjumpa dengan Anda. Ya, silakan dulu. Tadi sudah berdoa? Sudah. Pak. Karena sudah jam kedua. Oh, baik. Di sini kita akan melanjutkan materi kita yang kali lalu. Nah, masih ingat kan? Masih. Baik. Di sini pada kesempatan ini ada yang masih ingat yang kali lalu saya bilang untuk pertemuan selanjutnya kita mau bahas apa? Teknik. Oh, berarti ada sekalian masih fresh, masih segar-segar. Baik. Terima kasih. Teknik apa yang akan diberikan untuk mengatasi masalah perokok aktif tadi? Nah, di sini saya mau bertanya kepada teman adik-adik semua. Misalnya kali lalu kan kita pada pertemuan pertama dan kedua kita kan sudah bahas identifikasi masalahnya bahwa dia adalah seorang perokok yang aktif. Lalu kita juga sudah melihat prognosisnya, diagnosisnya, kita sudah melihat faktor-faktornya. Faktor penyebabnya itu apa? Maksudnya kita kan sudah lihat ada 3 waktu itu kan, Iya. Interpersonal, budaya dan intrapersonal. Kita sudah bahas itu. Nah, yang sekarang pada kesempatan ini kita akan membahas teknik. Nah, sebagai seorang konselor kita harus mengetahui teknik apa yang cocok untuk menangani masalah ini. Nah, kalau dari teman-teman sendiri memang ada pikiran? Misalnya teknik pendekatan apa yang cocok untuk menangani kasus ini misalnya? Ya. Teknik? Teknik asertif. Setuju? Setuju. Menurut saya juga saya sependapat dengan teman saya ini bahwa itu juga bisa teknik asertif. Nah, di sini untuk membantu mengatasi masalah subjek kasusan tadi si MN tadi ini menggunakan bantuan konseling behavioral dengan dan konsep dasar konseling behavioral itu adalah menciptakan kondisi-kondisi baru untuk belajar bahwa pengalaman belajar yang demikian itu akan dapat memperbaiki tingkat laku yang bermasalah. Bisa dimengerti behavioral? Ya.
Saya kira teman-teman sekalian sudah mempelajari teknik ini ya. Ya. Positioning bilateral. Nah, teknik yang akan digunakan adalah teknik asertif. Tahu asertif? Asertif itu adalah satu perilaku yang positif. Asertif itu adalah perilaku yang asertif. Ya. Tapi teknik itu ada, pada teknik asertif itu sudah ada gambaran. Ada apa? Kita ketahui tuh Iya. Ada ide lain? Kalau dari sini? Asertif ya. Ya, ketegasan, betul. Ada prinsip ketegasan, asertif di sana. Nah, teknik latihan asertif atau ketegasan adalah teknik pengubahan tingkah laku dengan cara berlatih bersikap tegas terhadap diri sendiri. Nah, latihan asertif yang biasa diterapkan terutama pada situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. Nah, kan lalu kan kita sudah lihat kalau dia bilang laki-laki mesti merokok. Nah, itu yang ini yang perlu kita pertegaskan untuk dia bahwa tidak selamanya laki-laki harus merokok. Nah, baik, teknik ini yang digunakan untuk menghilangkan kebiasaan merokok pada subjek kasus. Salah satunya adalah misalnya, nah kalau dari saya waktu itu saya berikan langkah-langkah atau trik-trik, misalnya memberikan ketegasan. Saya memberikan yang pertama itu saya memberikan tugas kepada CNN tadi untuk mengurangi jumlah rokok yang disapnya perlahan. Nah, misalnya saya berikan dia tugas, misalnya kan kalau dia diwawancara itu dia mengatakan kalau satu hari itu satu bungkus, jadi perlahan-lahan dikurangi. Jadi untuk besoknya misalnya setengah, seperempat, demikian. Itu tugas yang saya berikan untuk dia. Nah, lalu yang kedua, membuat dirinya bersikap tegas terhadap apa yang ingin dirubahnya. Nah, dia sendiri kan tadi dia menceritakan bahwa itu mempengaruhi prestasi akademiknya. Nah, sehingga saya menyadarkan dia untuk bersikap tegas terhadap kalau mau berubah ya ikuti. Nah, lalu yang ketiga, pada tahapan yang paling awal, perokok itu CNN tadi harus meyakinkan dirinya bahwa secara kesehatan rokok itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain, bahkan dapat berujung pada kematian. Nah, lalu dari aspek ekonomi juga saya menjelaskan dari aspek ekonomi bahwa rokok itu sangat merugikan, ya tuh mahal tuh rokok, atau bagaimana? Iya. Nah, rokok itu sangat mahal dan merugikan sendi-sendi ekonomi keluarga. Artinya itu kalau tiap hari kita meminta kepada orang tua kan orang tua jadi beban tuh. Mana mau bayar uang kuliah atau mau kehidupan sehari-hari, mau biaya rokok. Nah, dari aspek sosial misalnya saya menjelaskan bahwa rokok itu dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman dan ketertiban umum. Nah, secara kehidupan berbangsa dan bernegara saya memberikan contoh misalnya rokok itu mengancam masa depan generasi muda. Nah, secara global saya menjelaskan bahwa rokok itu menyebabkan pemanasan global dan merusak ekosistem bumi. Nah, trip-trip ini, gambaran-gambaran ini saya berikan kepada dia, tetapi yang pada poin pertama itu yang lebih saya tekankan. Penekanannya ada pada poin pertama tadi, yaitu memberikan tugas kepada subjek, kepada CNN tadi untuk mengurangi jumlah rokok yang dihisapnya per hari. Dan alhamdulillah sampai hari ini artinya CNN ini bisa menguranginya. Nah, artinya teknik yang saya berikan ini bisa dimengerti dan bisa dilaksanakan. Nah, oke, adik-adik sekalian, itu saja yang bisa saya laporkan berkaitan dengan studi kasus saya pada kali lalu itu. Jadi, apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti? Ya, ya, silakan. Apakah setelah Pak melakukan teknik konseling yang teknik asertif ini, Ya, betul. apakah ada kemajuan dari yang si
Perokok. Betul, ada. Ada. Ya. Yang saya amati sejauh ini bahwa si subjek penelitian ini dia perlahan-lahan bisa menguranginya. Memang tidak gampang untuk serta-merta langsung berhenti, tidak. Itu juga bisa berbahaya. Nah, jadi saya memberikan tugas untuk bisa menguranginya setiap hari begitu, sehingga ada perubahan. Ada lain lagi? Bisa ya? Iya, bisa Pak. Oke, kalau begitu cukup dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mendengarkan.